selamat datang di Mayus Flow. Apa itu Mayus Flow? Kami adalah jasa pembuatan buket bunga untuk merayakan event-event seperti wisuda, anniversary, pernikahan. Apa yang membedakan kami dengan pembuatan jasa buket bunga lainnya? Mayus Flow menyediakan pemesanan jasa melalui aplikasi ataupun web. Siapapun dan dimanapun dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi kami ini. Kami memiliki banyak varian yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda. Kami membuat buket bunga ini dengan bahan-bahan sebagai berikut. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat satu unit buket bunga ini yaitu gunting, penggaris, isolasi, kertas wrapping, bunga, gabus, penjepit foto, pita, dan foto polaroid. Pembuatan buket bunga dibuat dengan sangat hati-hati. Mayus Flow adalah buket bunga yang tergolong handmade. Jasa ini memiliki prospek bisnis sebagai berikut. Rencana anggaran biaya. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan yaitu ada biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel.
Di sini biaya tetap yaitu terdiri dari gunting dan penggaris, di mana total biaya tetap di sini yaitu Rp15.000. Sedangkan untuk biaya variabel dalam perproduksi yang terdiri dari kertas wrapping, bunga, gabus, penjepit foto, cetak foto polaroid, dan pita. Total keseluruhan biaya variabel per produksi yaitu sebesar Rp557.000. Nah, untuk menentukan biaya dan harga per unitnya, bisa kita hitung dari biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali produksi adalah Rp15.000 dibagi 10 kali, sama dengan Rp1.500 untuk biaya tetap satu kali produksi. Sedangkan total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi yaitu dapat kita hitung melalui Rp1.500 dari biaya tetap satu kali produksi ditambah Rp557.000 yang totalnya menjadi Rp558.500. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan, sehingga Rp558.500 dibagi 10, sehingga menjadi Rp55.850. Dengan adanya biaya per unit dari total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk ini, sehingga ditetapkan harga jual per buah yaitu Rp65.000. Untuk modal awal yaitu total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi, di mana totalnya menjadi Rp572.000. Untuk analisis titik impas atau break-even point yaitu total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi produksi, sama dengan Rp557.000 dibagi 10 buah, sama dengan Rp55.700. Untuk break-even point produksinya, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit, di mana Rp557.000 dibagi dengan harga per unitnya yaitu Rp65.000 yaitu 8 buah. Jadi agar kita mencapai titik impas tersebut, maka dalam satu bucket bunga ini yang harus terjual adalah 8 buah dengan harga per buahnya adalah Rp65.000. Untuk analisis keuntungan, pendapatan yang kita dapat dari penjualan ini yaitu bucket bunga yang terjual dikali harga jual. Di sini kita menargetkan dalam per produksi kita bisa menjual 10 buah bucket bunga dikali dengan Rp65.000, sehingga dapatlah hasilnya Rp650.000 untuk sekali produksi. Keuntungan di sini dapat kita hitung dari pendapatan dikurang dengan total biaya produksi, di mana pendapatan yang kita hitung yaitu Rp650.000 dikurang dengan Rp557.000, sehingga keuntungan kita dari penjualan ini yaitu Rp93.000 dalam satu kali produksi. Untuk pengembalian modal yaitu total biaya produksi dibagi laba usaha sama dengan Rp572.000 dibagi 93.000, sehingga dapatlah hasilnya menjadi 6 kali produksi. Jadi untuk pengembalian modal ini kita memerlukan 6 kali produksi. Untuk pemasaran, kami membagi segmentasi pasar menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama segmentasi pasar menurut kelompok demografis, di mana target pemasaran kami di sini menurut usia atau umur. Dalam usaha ini kami menargetkan adalah laki-laki maupun perempuan dengan usia 18 sampai 50 tahun. Yang kedua, segmentasi pasar ke dalam kelompok-kelompok kebutuhan. Kami menargetkan
market kami ini adalah laki-laki maupun perempuan yang menginginkan sebuah hadiah yang unik dan lucu dan bermanfaat bagi orang yang dikasihinya. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan kelompok-kelompok perilaku, di mana target market di sini didasarkan pada perilaku atau gaya hidup. Yang keempat, segmen pasar secara psikografis. Di sini, Myers Flow memiliki banyak bentuk bunga, buket yang hasilnya sangat kreatif, yang dituangkan dengan harga yang sangat terjangkau, terutama bagi anak muda zaman sekarang yang senang dengan keunikan, kelucuan, serta bergaya hidup trendy dan modern. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu segmentasi pasar berdasarkan geografis. Myers Flow menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah dan sekitarnya. Tidak hanya di wilayah ini saja, tetapi kita juga memasarkan ke seluruh penjuru kota dengan cara membuat website dan penjualan secara online. Untuk strategi pemasaran dan juga promosi kita di sini, kita bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut. Kita bisa meminta bantuan kepada teman-teman untuk memperkenalkan bisnis kita. Untuk strategi pemasaran dan promosi dalam Myers Flow ini, kita bisa melakukan melalui dari mulut ke mulut. Maksudnya di sini kita bisa mempromosikan ke teman-teman kita dan memperkenalkan kepada keluarga kita untuk mempromosikan usaha ini. Lalu melalui media internet. Di sini kita bisa menggunakan media internet seperti Facebook, Twitter, blog, website, dan lain-lain. Karena pada zaman modern seperti ini, sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha yang kita buat ini. Lalu adanya aplikasi khusus untuk toko ini yang dibuat agar konsumen bisa memesan produk secara online. Dengan adanya aplikasi ini, pasti para konsumen bisa dengan mudah memesan sesuai keinginan mereka. Demikianlah presentasi ini, kami dari Myers Flow mengucapkan terima kasih.